Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma wa waffiqna 'amalan maqbula, amma ba'du. Jamaah salat maghrib Masjid Nurul Ikhlas rahimakumullah. Kultum pada malam hari ini melanjutkan tentang 5 ayat pertama dari surah Al-Fajr, karena ada hubungannya dengan 10 malam pertama atau 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Kalau tentang keutamaan kurban dan sebagainya, insya Allah sudah banyak ustadz yang menyampaikan. Namun dari kajian tafsirnya adalah perlu untuk kita kaji. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Demi fajar, kemarin sudah kita singgung, adanya fajar itu memberikan cahaya. Dengan adanya cahaya, makhluk yang ada di bumi itu bisa beraktivitas untuk mendapatkan rezeki. Kita bisa bayangkan bagaimana manusia yang tinggal di kutub utara atau kutub selatan itu mungkin punya sinar matahari, mendapatkan sinar matahari mungkin beberapa hari dalam setahun. Sementara kita yang tinggal di Indonesia, yang dalam bahasa Arab itu dalam garis tengah, khatul istiwa, terus dialih bahasakan, diserap ke dalam bahasa Indonesia katulistiwa. Itu aslinya dari bahasa Arab khatul istiwa, jadi garis tengah. Jadi matahari itu senantiasa menyinari bangsa Indonesia karena letak geografisnya. Betapa bahagianya kita. Dengan adanya fajar, matahari bersinar, memberikan kesempatan makhluk untuk bertebaran mencari rizki. Dan demi malam-malam yang 10, yakni malam bulan Dzulhijjah. Sekarang malam tanggal berapa ini? Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, 5. Malam tanggal 5 bulan Dzulhijjah, termasuk siangnya istimewa. Sesuatu yang dijadikan sumpah oleh Allah pasti istimewa, layak untuk kita perhatikan. Amal soleh harus kita tingkatkan. Kemudian wasyaf'i wal watri, demi yang genap, wal watri, dan yang ganjil. Yang genap itu dalam tafsirnya sebagian menjelaskan yang genap itu adalah hari Tarwiyah. Hari Tarwiyah itu tanggal 8 bulan Dzulhijjah. Kemudian wal watri, dan yang ganjil adalah tanggal 9 bulan Dzulhijjah, ketika seluruh jamaah haji itu menunaikan ibadah wukuf di padang Arafah. Itu dijadikan sumpah. Makanya udah viral hadisnya, siapa yang puasa pada hari Arafah maka yukaffiru sanatal madiyah, akan menghapus dosa yang lalu dan dosa yang akan datang. Makanya di kalender itu hari Arafah besok harus puasa. Karena apa? Karena kita banyak dosa, utangnya banyak, utang dosa Pak Tosim ya, itu harus dibayar, utang dosa harus dibayar. Lah ini ada kesempatan pemutihan dosa pada hari Arafah, nggak kita gunain, oh berarti agak geblek gitu, orangnya agak geblek. Mungkin kalau hari pertama sampai 7 kita nggak puasa karena banyak kesibukan, oke lah. Tapi kalau hari Arafah nggak puasa, bener-bener dah ada pemutihan BPKB kendaraan ya, pajak bertahun-tahun mau dilunasi, nggak daftar Mas Sofyan. Geblek banget itu orangnya, apa? Geblek. Itu tanggal 9 ada apa Mas Soto? Pemutihan apa? Analoginya pemutihan dosa. Nah kemudian ada yang mengartikan yang genap itu sifat makhluk. Sifatnya manusia itu genap, antara ilmu dan bodoh. Kita punya ilmu, tapi yang nggak kita ketahui lebih banyak. Kita ketika kita kuat, pasti kekuatan kita ada batasnya.
Kita punya rezeki kita ada batasnya. Tapi Allah itu alimun bila jahlin. Allah itu maha mengetahui tanpa ada sifat kebodohan. Kemudian Allah itu hayyun bila mautin. Allah maha hidup tanpa kematian. Lah kita itu kan manusia punya pasangan. Makanya gak usah belagu. Ya kelihatannya aja Ustaz Joko ceramah dan segala macam, malah banyak kekurangan saya, nggak ada apa-apanya, nggak ada apa-apanya. Kelihatannya baik, baiknya itu kata para ulama, seandainya manusia itu baik, alhamdulillahilladzi satara uyubi, segala puji bagi Allah yang telah menutup aibku. Jadi ketika ada manusia kelihatan baik, sebenarnya yang tampak itu adalah ditutupi kejelekannya. Ya, ini perlu, ini namanya kajian. Kalau dalam istilah sekarang itu tazkiyatun nafas, kajian membersihkan jiwa. Kalau dalam istilah dulu ilmu tasawuf. Ini sebenarnya saya menyampaikan tasawuf ini agak sedikit minim di di Nurul Ikhlas ini. Akhirnya apa? Kita kelihatan baik itu kan gara-gara jeleknya ditutupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi manusia itu makhluk adalah punya sifat genap, yakni berpasangan, hidup nanti pasti mati, kaya nanti pasti akan melarat, kemudian sehat pasti nanti akan sakit. Seperti itu. Sementara Allah maha sempurna. Sempurnanya apa? Jadi Allah selalu positif, nggak ada negatifnya. Kalau makhluk positif negatif, maknanya bisa dikembangkan seperti itu. Walaili idza yasr, demi malam apabila ia telah berlalu, yakni dalam tafsirnya ketika jamaah haji setelah menunaikan wukuf di padang Arafah, malamnya bertolak ke Musdalifah untuk apa? Persiapan melontar jumroh besoknya. Jadi semuanya dijadikan sumpah. Nah ini kalau kita tidak perhatikan, tentunya di dalam ayat yang kelima, hal fi dzalika qasamul lidzi hijr, adakah pada yang demikian itu, yakni sumpah-sumpah yang dapat diterima bagi orang yang berakal. Jadi ketika Allah bersumpah di dalam Al-Quran, renungkan Pak Tosim, wasyamsi waduhaha, demi matahari dan sinarnya. Kita bisa hidup tanpa sinar matahari apa enggak Pak Tosim? Enggak bisa. Di situ aja suruh sholat duha 2 rakaat aja, malasnya minta ampun. Padahal rekening matahari itu enggak pernah bayar. Coba rekening listrik kita itu terlambat, terus pakai token, ya Mas, itu kira-kira diputus apa enggak sama PLN? Lah ini rekening listrik matahari sinarnya kita gunain, enggak pernah diminta untuk sholat duha 2 rakaat, malesnya minta ampun, giliran main TikTok, nonton YouTube, istiqomah kok nonton YouTube. Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan kita diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.